Episode ke-35. 3 hari berlalu dengan cepat. Setelah kecurigaan tentang Sinta muncul dan membuat semua orang waspada, keadaan kembali normal seolah badai hanyalah angin sepoi-sepoi. Kini, balai desa dipenuhi tawa dan warna-warni. Sebuah tenda sederhana berdiri megah, dihiasi ban kebun gas segar dan anyaman janur yang indah, menciptakan suasana pernikahan yang hangat dan meriah. Suara gendang tifa berpadu dengan alunan ukulele yang dimainkan para pemuda, menciptakan irama ceria khas Sorong. Anak-anak menari dan tertawa, sementara para ibu sibuk mengatur hidangan di meja panjang, seperti papeda, ikan bakar, dan sambal kolo-kolo yang memiliki aroma menggoda. Dito dan Nisa juga sibuk menyambut para tamu. Kerabat dari kota datang untuk menghadiri hari bahagia Riana dan Alif. Akhirnya, bujangan kita yang dulu menikah, seru Dito dengan wajah berseri-seri, menepuk bahu Arsen saat ia tiba bersama Naya, Rayandra, dan Lira. Arsen tertawa terbahak-bahak dan mereka segera larut dalam percakapan hangat yang dipenuhi lelucon. Sementara itu, Nisa mendekati adiknya yang baru saja keluar dari mobil sambil menggendong Lira. Ryan selalu menempel pada ayahnya ya, goda Nisa sambil tersenyum. Ya, memang begitu, Kak. Seolah-olah kau tidak tahu, jawab Naya sambil terkekeh. Nisa melirik Lira dan mencubit pipinya dengan lembut. Ini keponakan Riana kan, Ca? Kak, Ryan sangat senang memiliki Lira di rumah, jawab Naya dengan senyum lebar. Itu berarti kau harus memberinya saudara kandung, canda Nisa sambil tertawa kecil. Naya ikut tertawa. Pipinya memerah. Bagaimana denganmu, Kak? Ku dengar kau akan datang ke Sorong untuk bulan madu. Ibu sedang sibuk dengan pasien di sini, Nay. Tidak ada waktu untuk itu, jawab Nisa, lalu menggenggam tangan adiknya. Ayo, kita temui Riana. Biarkan Lira bertemu bibinya juga. Baiklah, ayo, jawab Naya, lalu menoleh ke Arsen. Ibu masuk dulu, Mas. Arsen mengangguk sambil tersenyum. Suara gendang tifa kembali bergema, bercampur dengan tawa, candaan, dan kebahagiaan yang memenuhi sore itu. Di dalam ruangan yang digunakan pengantin wanita untuk bersiap-siap, Riana duduk dengan jantung berdebar kencang. Tangannya sesekali meremas ujung selempang putih yang menutupi bahunya. Di depannya, sebuah cermin besar memantulkan bayangannya. Sudah mengenakan kebaya berwarna gading lembut dengan riasan sederhana namun elegan. Di sebelah kanannya, Nenek Sekar duduk dengan tenang, memegang tas kecil berisi doa dan bunga melati. Wanita tua itu tampak tenang, senyumnya lembut, dan suaranya penuh kasih sayang saat berkata, "Kau terlihat cantik, sayang. Alif pasti akan terkesima saat melihatmu." Riana menundukkan kepala karena malu. Terima kasih, Nek. Tapi entah kenapa, aku sangat gugup. Nenek Sekar terkekeh pelan. Itu normal. Semua calon pengantin merasa seperti itu. Bukan karena mereka takut menikah, tetapi karena hati mereka sedang belajar menerima kebahagiaan baru. Kata-kata itu menghangatkan dada Riana, tetapi juga membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menatap bayangannya di cermin dan menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ia baru benar-benar menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Di luar ruangan, suara gendang tifa dan keramaian tamu terdengar samar-samar, bercampur dengan lantunan doa dari para ibu yang menunggu prosesi dimulai. Suara Nisa terdengar dari luar, lembut namun penuh antusiasme. Riana, lihat siapa yang datang. Pintu perlahan terbuka, dan dari balik pintu muncul Naya dengan senyum cerah, menggendong bayi mungil yang dibungkus gaun putih bermotif bunga. Riana secara refleks menoleh, dan sesaat kemudian tubuhnya kaku, matanya membelalak, napasnya tertahan di tenggorokan. Lira, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Bayi itu menatapnya dengan mata bulat yang jernih, lalu tersenyum polos
memperlihatkan 2 gigi kecil di gusi bawahnya. Seketika, dada Riana terasa sesak dengan sesuatu yang hangat dan manis sekaligus. Riana bangkit dari kursinya. Langkahnya lambat, tetapi tak mampu lagi menahan diri. Ia menyentuh pipi bayi itu dengan tangan yang gemetar. Kenapa Lira bersama Naya? Naya tidak sempat menjawab. Sebuah panggilan dari luar membuat semua orang di ruangan itu saling memandang. Suasana yang tadinya hangat, tiba-tiba menjadi hening sejenak. Nenek Sekar perlahan berdiri, menepuk bahu Riana dengan lembut. Sudah waktunya sayang, jangan khawatir dulu. Setelah ini, kamu bisa mendengarkan penjelasannya. Riana menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Meskipun pikirannya dipenuhi pertanyaan, ia melirik Naya. Tatapan yang cukup untuk memberitahu Naya bahwa nanti, setelah semuanya selesai, Riana menginginkan penjelasan lengkap. Nisa dengan cekatan merapikan kerudung dan kebaya Riana yang berantakan. Ayo Riana, semua orang menunggu. Jangan membuat Alif gugup sendirian, katanya setengah bercanda, mencoba meredakan suasana. Riana tersenyum tipis, meskipun senyumnya tampak gemetar. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong, menuju aula, tempat upacara pernikahan akan berlangsung. Setiap langkah terasa seperti melangkah di jembatan antara masa lalu dan masa depan. Tidak berat, tetapi juga tidak ringan. Di antara langkah-langkah itu, ada harapan yang dipegangnya erat-erat. Di balik detak jantung yang tak menentu, Riana tahu inilah saatnya untuk melepaskan apa yang pernah menyakitinya. Dan dengan hati yang baru, belajar menerima kebahagiaan yang kini menantinya di ujung jalan. Alif berdiri di hadapan ulama, mengenakan kemeja putih dan sarung songket dengan selendang khas. Sorong yang disampirkan di bahunya. Cahaya pagi terpantul lembut di wajahnya, menambah ketenangan pada sikapnya yang biasanya tegas. Namun, ketenangan itu tiba-tiba goyah ketika Riana tiba, bukan karena ragu, tetapi karena terkejut. Ia belum pernah melihat Riana secantik itu. Dalam kebaya sederhananya, ada ketenangan yang seolah menghentikan waktu. Dada Alif terasa sesak dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran emosi, kekaguman, dan cinta yang tumbuh begitu besar hingga ia tak mampu menahannya lagi. Dia sangat cantik, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Dito dan Arsen yang berdiri di sampingnya saling melirik, menahan tawa. Paman, seperti Ryan, ngiler saat melihat es krim. Rayandra tiba-tiba berkata dengan polos, membuat beberapa tamu di dekatnya tersenyum. Alif secara spontan menyeka mulutnya. Panik sesaat, tidak ada apa-apa di sana. Dia menatap Ryan, setengah malu dan setengah geli, karena telah ditipu oleh anak berusia 5 tahun. Kau sedang menggoda paman ya? Jangan salahkan anak kecil itu, Al, timpal Arsen sambil menepuk bahunya. Semua orang di sini tahu kau seperti harimau yang rakus saat melihat mangsanya. Ayah dan anakmu sama saja, desis Alif, tetapi senyum tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Dito mencondongkan tubuh, berbisik sambil menahan tawa. Baiklah, berhenti menggodanya. Dia mungkin salah mengucapkan nama itu saat pengucapan sumpah pernikahan. Itu akan menimbulkan kehebohan. Alif terkekeh, lalu menundukkan kepala, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin tak terkendali. Di sisi lain, Riana berjalan perlahan mendekat, ditemani oleh Nisa dan Nenek Sekar. Tatapan para tamu tertuju padanya, tetapi tatapan Riana berhenti pada satu orang, Alif. Ada rasa damai yang meresap ke dadanya ketika mata mereka bertemu. Perasaan itu menenangkan, seperti menemukan rumah setelah perjalanan panjang dan melelahkan. Pendeta itu memandang Alif dengan senyum hangat. Suasana bel yang tadinya meriah perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang hikmat. Angin membawa aroma kenanga dari pelaminan, sementara suara ombak di kejauhan terdengar samar-samar, seolah juga menjadi saksi. Alif menarik napas dalam-dalam. Jari-jarinya sedikit gemetar, tetapi pandangannya tidak lepas dari Riana yang kini duduk anggun di seberangnya. Setiap kali kelopak matanya berkedip, jantungnya berdetak lebih cepat. Baiklah,
Nah, mari kita mulai akad, kata pendeta itu dengan suara lembut namun tegas. Dito menepuk bahu Alif dengan ringan. Tenang Al, sebutkan saja namanya dengan benar. Arsen menambahkan dengan tawa tertahan. Jika kau salah, bersiaplah untuk menjadi viral. Rayanda terkekeh, tetapi langsung terdiam ketika Dito menatapnya tajam. Alif hanya menundukkan kepala, tersenyum tipis. Tetapi ketika ulama mulai membacakan sumpah pernikahan, semua candaan lenyap seketika. Suara angin, deburan ombak, bahkan detak jantungnya sendiri seolah menyatu menjadi satu detik yang panjang dan sakral. Dengan suara gemetar namun mantap, ia berkata, "Saya menerima pernikahan Riana binti." Suaranya terbata-bata, bukan karena gugup, tetapi karena emosional. Antisipasi setelah bertahun-tahun bahwa ia akhirnya dapat bersatu dengan wanita yang dayam-dayam ia puja dengan mahar yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Hening. Kemudian suara para saksi menjawab serempak, "Sah." Beberapa detik kemudian, Alif bisa tersenyum lega. Wajahnya menunjukkan rasa syukur yang begitu dalam kepada Sang Pencipta, sehingga ia tidak bisa berbicara lagi. Sementara itu, Riana juga menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Nenek Sekar memegang tangannya, membisikkan doa di telinganya. "Semoga pernikahanmu diberkati, Nak. Jangan menoleh ke masa lalu. Di hadapanmu terbentang takdir baru." Riana mengangguk perlahan. Di tengah luapan emosi, pandangannya beralih ke Naya yang berdiri tak jauh di belakangnya sambil menggendong Lira. Bayi itu tersenyum padanya, senyum yang entah mengapa terasa seperti berkah. Namun, senyum Lira mengingatkannya pada kakak perempuannya. Entah mengapa, ia tidak bertemu dengannya selama 3 hari. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Pertanyaan itu mulai memenuhi pikiran Riana. Meskipun kakaknya kini menjadi musuhnya, ia tetaplah kerabat sedarah yang akan tetap tersimpan aman di hati Riana. Lamunan Riana terinterupted saat tepuk tangan perlahan mereda, digantikan oleh bisikan emosional para tamu. Sementara itu, pendeta tersenyum hangat, memberi isyarat kepada Alif dan Riana untuk saling mendekat. Langkah Alif terasa berat, namun pasti. Setiap langkah mendekat membuat dadanya bergetar, bukan karena gugup, tetapi karena rasa syukur yang tak dapat ia tahan. Di depannya, Riana menundukkan kepalanya perlahan. Jari-jarinya tergenggam di pangkuannya ketika Alif berhenti di depannya. Dunia tampak menyempit, seolah hanya ada mereka berdua di tengah gemuruh doa dan angin sepoi-sepoi yang bertiup dari laut. "Riana," kata Alif lembut, hampir gemetar. Riana mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, semua luka dan jarak yang pernah ada seolah lenyap. Ada getaran lembut yang merambat ke dada mereka berdua. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelegaan. Kedamaian yang hanya datang ketika hati akhirnya kembali ke rumah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Alif menggenggam tangan Riana dan menciumnya dengan penuh hormat. "Terima kasih telah sampai di sini," katanya lembut. Riana menatapnya. Bibirnya gemetar, menahan isak tangis. "Terima kasih juga karena tidak menyerah," jawabnya lembut. Nenek Sekar tersenyum di kursinya, menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. "Nah, itu dia. Lihat, dua hati yang akhirnya dipersatukan pada waktunya." Dito menepuk bahu Arsen dengan lembut. "Akhirnya, Al," katanya setengah bercanda, tetapi nadanya penuh emosi. Arsen mengangguk perlahan. Mereka pantas mendapatkan akhir seperti ini. Sementara itu, Ryan berlari menghampiri Riana dan memeluk kakinya. "Apakah paman sekarang suami bibi?" tanyanya polos, membuat semua orang di sekitarnya terkekeh. Riana mengangguk, tersenyum, lalu mengelus rambut anak laki-laki itu. "Ya, sekarang bibi dan paman Alif tinggal satu rumah." Alif juga tersenyum, menatap Riana dengan lembut. Ada banyak hal yang ingin dia katakan tentang perjalanan mereka
dan tentang luka yang akhirnya menemukan obatnya. Tetapi, kata-kata terasa tidak cukup. Saat kebahagiaan itu mencapai puncaknya, tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari luar balai. Awalnya samar, tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas, hingga suasana yang tadinya hangat perlahan berubah tegang. Semua mata tertuju pada sumber suara itu. Dari kejauhan, seorang pria terlihat berjalan masuk dengan langkah tenang namun angkuh. Di belakangnya, beberapa penjaga mengikuti, dan di antara mereka ada Liliana. Dibawa dalam keadaan terikat, Riana membeku di tempat. Napasnya tercekat begitu dia menyadari siapa yang datang. Septian, bisiknya pelan. Pria itu tersenyum kecut. Halo sayang, aku khawatir aku tidak akan sampai tepat waktu. Ia menatap cincin di jari Riana, lalu melangkah beberapa langkah lebih dekat. Jadi kau benar-benar sudah menikah ya? Tapi kau tahu, Riana, dalam agama kita, pernikahan bisa diulang setelah kau bercerai dengannya. Kita bisa menjadi suami istri lagi. Nada bicaranya tenang, tetapi matanya menyala dingin, penuh ancaman. Jadi Riana, ceraikan dia, atau aku akan menghancurkan tempat ini, termasuk membuat adikmu menderita. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.